Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pencinta sampan dimanapun saat ini Anda berada. Semoga sehat dan selalu diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan ketiga tahun A dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan hari ini, saya kemas dalam judul kita dipanggil untuk bersaudara. Saudara-saudari terkasih, selama kurang lebih sekarang ini menuju 16 tahun imamat, bekerja di 2 tempat, di Surabaya dan di Kalimantan. Saya hampir tidak menemukan kesulitan berarti dalam hidup bersama dengan orang lain. Setidaknya saya pasti punya prinsip. Orang lain bukan saingan saya. Saya tidak sedang bertanding dengan orang lain untuk menunjukkan siapa diri saya atau untuk mengalahkan orang lain. Karena hakikatnya sebagai manusia saja kita sudah ditentukan untuk bersama dengan orang lain, apalagi menjadi seorang imam. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam persaingan yang tidak sehat atau bersama umat. Saya tidak datang untuk bersaing dengan umat, karena saya sadar sebagai seorang imam, tugas dan panggilan itu jelas, mewartakan Injil dan menceritakan kabar baik. Maka persaudaraan adalah urat nadinya untuk menjalankan misi ini. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya dikisahkan tentang luasnya cinta Allah dalam kehidupan manusia. Tanah Sebulon dan Naftali yang dulu dibenci oleh Tuhan karena berjalan dalam kegelapan, toh akhirnya melihat terang yang berasal dari Tuhan sendiri. Hal ini menjadi nyata ketika dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Yesus berada di tempat itu, sehingga genaplah apa yang diramalkan oleh Nabi Yesaya bahwa tanah Sebulon dan Naftali, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar oleh karena keberadaan Yesus di tempat itu. Kehadiran Yesus di tempat itu bukan hanya sebuah tempat persinggahan atau mampir minum, tetapi keberadaan Yesus mau membongkar sekat manusia yang sering mengurung diri dalam cinta diri, yang sering mengurung diri dalam rasa istimewa, lebih istimewa daripada orang lain. Kita semua adalah gambaran Allah, diciptakan sama, sehingga tidak ada yang lebih istimewa dan tidak ada yang lebih kurang. Saudara-saudariku terkasih, Yesus setelah berada di tanah Sebulon dan Naftali, ia mewartakan agar bangsa itu bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mau mengingatkan orang-orang yang berada di tanah Sebulon dan Naftali bahwa
Mereka bukan lagi menjadi bangsa yang terasing. Sekarang adalah saatnya bertobat, sebab Allah yang akan merajai kehidupan mereka. Selanjutnya di tempat itu, Yesus memanggil Petrus dan Andreas, dua bersaudara. Ia juga memanggil Yakobus dan Yohanes, dua bersaudara. Ini pun bukan sebuah kebetulan, tetapi Yesus mau mengingatkan kita semua bahwa kita dipanggil sebagai saudara dan tujuannya adalah untuk bersaudara. Kabar gembira atau Injil itu terceritakan melalui persaudaraan yang baik. Berhadapan dengan berbagai macam konflik atau permasalahan yang ada, kita perlu ingat persaudaraan itu yang perlu kita teguhkan setiap kali kita jatuh dalam perpecahan. Oleh karena itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memanggil kita untuk hidup dalam persaudaraan, tidak berseteru atau hidup dalam perpecahan. Persaudaraan kita lebih agung dari masalah-masalah sepele yang muncul. Maka sebaiknya kita pun harus merasa sedih atas hal-hal atau perpecahan yang sering muncul dan memecah belah kehidupan kita. Injil tidak perlu diwartakan melalui khotbah, tetapi melalui persaudaraan yang kita bangun dan kita usahakan agar dirajut dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita semua.